Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rifki di channel Drafter Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng agar video ini bisa lebih bermanfaat. Dan apabila ada kritik dan saran, bisa komen di bawah video ini. Oke, baik. Kali ini pembahasan kita adalah analisa sambungan besi pipa dengan bantuan Microsoft Excel, atau analisa atau perhitungan struktur untuk sambungan besi pipa dengan bantuan Microsoft Excel. Di sini kita akan membahas bagaimana cara menentukan mutu dari tegangan izin dan tegangan geser izin dari baut yang akan kita gunakan. Kemudian kita merencanakan ukuran dan jumlah baut yang digunakan. Kemudian kita juga menganalisa kekuatan baut terhadap tegangan yang terjadi, menganalisa kekuatan plat penyambung, dan menentukan jarak antar baut, ya, jarak minimal antar baut dan jarak baut ke ujung plat. Oke, baik. Kali ini kita akan menganalisa sambungan besi pipa, ya. Di sini sudah ada program dari Excel yang saya buat untuk mempermudah dalam perhitungan menentukan jumlah dari besi baut untuk sambungan pipa, ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi dari file Excel-nya, ya, dan perhitungannya. Oke, di sini beban. Yang pertama adalah beban yang terjadi di sambungan pipa ini. Misalnya beban sekitar 600 kg. Kemudian lanjutnya adalah mutu baut. Mutu baut yang kita gunakan bisa kita lihat di referensi yang ada di sheet selanjutnya. Ini, ya, ini di A307 misalnya, tegangan izin gesernya dengan tegangan tarik izin. Di sini ada tipenya. Kita tinggal masukkan saja kira-kira kita mau pakai tipenya berapa. Misalnya ini A307 dengan tegangannya ini, ya, saya masukkan di sini 960 dan 1000 menurut. Kemudian kita rencanakan jumlah dan ukuran baut yang digunakan. Misalnya kita mau masukkan ukuran baut yang kita gunakan. Misalnya kita gunakan diameter 8 mili, ya, dari diameter 8 mili. Di sini ada perhitungannya tegangan izin. Di sini, ya, ini rumusnya tegangan izin. Jadi ini secara otomatis dia menghitung ini jumlahnya. Kemudian N adalah untuk menghitung berapa sih jumlah baut yang diperlukan untuk sambungan ini, ya. Di sini ada rumusnya PA baut per tegangan izin. Jadi ini P ada nilainya dari mana, nanti bisa dilihat rumusnya. Kemudian ini A baut, dan ini tegangan izin yang ini, ya, tegangan izin yang sudah dikonversi, ya, atau sudah dihitung. Kemudian jumlah baut ini kira-kira 1,29. Jadi kalau 1,29 kita gunakan misalnya 2 baut. Misalnya kita gunakan 2 baut. Kemudian kita lanjut. Ini di sini adalah cek untuk kekuatan baut yang digunakan. Ini rumusnya, ya, ini rumusnya. Dan ini perhitungannya. Di sini ada rumusnya juga dari mana nilainya. Ini dan ini, ya. Jadi P per A baut dan N. Tegangan yang terjadi adalah 597 dan tegangan yang diizinkan 928. Jadi sini secara otomatis akan aman, ya. Jadi untuk 2 baut ini bisa digunakan. Dan cek kekuatan baut yang digunakan. Oke. Kemudian kalau apabila ini lebih besar, misalnya terjadi lebih besar, itu akan ada keterangan di bawahnya bahwa perlu tambahan untuk baut, ya. Jadi maksudnya jumlah. Oke, kemudian saya lanjut. Kemudian dicek dari ketebalan dari plat penyambung. Misalnya kita pakai plat penyambungnya 3 mili, tegangan izin plat penyambung, ya, misalnya di pasaran adanya 1600. Ini tegangan yang terjadi P per TPP kali UB kali J. Di sini ada keterangannya, ya, TPP, JB, UB di sini ada. Dari mana bisa dipelajari nanti. Oke, ini nilainya, ya, ini nilainya. Jadi tegangan yang terjadi, ya, satu. Ini tegangan yang terjadi
Sini ada rumusnya ya, dari mana nilainya. Ini juga dari mana nilainya bisa dilihat ya. Oke, kemudian cek tegangan, cek tebal plat penyambung. Ini adalah tegangan digit plat penyambung, dan ini adalah tegangan yang terjadi. Jadi tegangan digit lebih besar dari tegangan yang terjadi, maka cek untuk tebal dari plat penyambung bisa digunakan. Maka ini aman ya. Oke, kemudian kita cek juga sambungan las. Nah, ini adalah diameter pipa yang digunakan. Jadi kalau pipanya pakai 12 in atau 2 in misalnya 2 in atau 3 in, tinggal masukkan sini aja diameternya. Jadi diameter luar dari pipa yang kita gunakan. Kemudian kita masukkan juga tegangan digit pipa yang kita gunakan. Oke. Terus panjang las-lasannya ya. Di sini ada panjang las-lasannya. Oke, di sini tidak perlu dimasukkan karena di sini sudah ada rumusnya ya. Secara otomatis dia menghitung. Jadi tegangan yang terjadi dari lasan yang kita gunakan dari P ke luas dari as ya. Ini adalah luasnya, dari mana nilainya ini bisa dilihat. Ini P dari mana nilainya bisa dilihat. Dan tegangan yang terjadi berarti 1,08 ya. Ini tegangan yang terjadi. Untuk cek sambungan las, tegangan digit sambungan las 1600, tegangan yang terjadi 1108. Jadi lebih besar dari tegangan, lebih kecil dari tegangan digit, maka sambungan lasnya itu aman. Oke. Kemudian jarak minimum ya, jarak minimum misalnya berapa ini jarak minimumnya ya. Ini sudah ada rumusnya, 3 kali UB 3 kali 8. Ini UB ini nilainya dari mana bisa dilihat. Ini ada sudah koefisien ya, koefisien. Nah, ini adalah jarak antar baut. Nah, jarak antar baut ya. Ini sekitar 2,4 cm minimum ya. Minimum jarak antar baut 2,4 cm ya. Ini jarak antar baut, maksudnya jarak antar baut ini atau jarak dari ujung plat jarak antar baut minimal ya. Sorry, ini jarak antar baut minimal. Jadi kalau lebih boleh, kita tergantung lihat dari diameter kita bagi sama, misalnya 2 ya kanan jadi seperti ini, kalau 4 misalnya jadi 4 semikian. Jadi kita buat dibagi sama rata ya, tapi tidak boleh kurang jaraknya dari perhitungan kita ini ya, jarak minimal. Kemudian jarak baru ke ujung plat, ini koefisien, ini koefisiennya juga UB, ini ada nilainya, sini ada nilainya, ini koefisien ya. Ini tidak ada secara otomatis ya. Nah, ini adalah jaraknya 12 mili atau 1,2 cm ya. Jadi jarak baut ke ujung plat itu adalah K ini ya. Jadi jarak ke ujung plat minimal, dan ini jarak dari pipa ke baut ya, ini K. Oke, itu adalah jaraknya. Jadi di sini kita sudah menentukan pembebanan dan ukuran dari baut yang kita menggunakan, jumlah baut dan ukuran baut kita gunakan sudah kita tentukan. Terus plat penyambung juga kita sudah tentukan berapa tebalnya ya. Kemudian kita cek juga sambungan lasnya sudah aman ya. Oke, kemudian jarak minimum juga sudah kita hitung. Di sini ada kesimpulannya. Kesimpulannya bebannya 600, cek kekuatan pendinginan aman, mutu baut yang digunakan ini, terus tegangan gesernya ini, tegangan izinnya ini, jumlah baut yang kita gunakan 2, tegangan izin yang diizinkan, tegangan yang terjadi ini. Oke, kemudian kita cek plat penyambung aman dengan tebal plat penyambung 3 mili, terus tegangan izinnya segini, terus tegangan yang terjadi ini. Oke, kemudian cek sambungan las itu aman, diameter pipanya segini ya yang digunakan, terus tegangan izinnya ini dan tegangan yang terjadi ini. Oke, kemudian jarak baut minimum ini adalah jarak antar baut 24 mili dan jarak baut ke ujung plat 12 mili ya. Oke, kalau misalnya saya kurangkan ini bisa disatu.
kita untuk cek. Nah ini perlu profil yang lebih besar. Secara otomatis di bawah juga ini cek, jadi cek tebal plat penyambung secara otomatis harus dibesarkan ya. Ini 3 ya, cukup. Contoh lagi, misalnya beban ini 2000 kilo ya. Jadi di sini kita misalnya dengan diameter 8, yang digunakan ini 4. Jadi 4 kita gunakan 5. Kita coba ya, gunakan 5. Di sini aman. Terus di sini juga perlu profil yang lebih tebal. Maksudnya perlu plat penyambung yang lebih tebal. Kita bisa ganti saja di sini, misalnya jadi 6 atau menjadi 4. Sudah aman 4 saja. 5 saja, 5 juga sudah aman. Berarti minimal dia pakai 4. Tidak boleh lebih kecil dari 4 ya. Misalnya kita pakai 5. Contoh seperti itu. Kemudian sambungan lasnya aman ya, terus jaraknya di sini juga sudah ada semua. Oke ya, seperti itu. Jadi kita bisa. Nah satu lagi, kalau misalnya ini kita agak susah, kita mau jadikan ini 4 ya. Kita mau jadikan 4 aja nih ya, biar mudah. Kita jadikan 4. Ini aja kita tambahkan atau kita lebih besarkan, bisa diameter 10. Dia hanya perlu 3 ya, dia perlu 3. Jadi semua sudah aman, dia pakai 3 atau kita pakai 4 lebih tambah aman ya. Oke, caranya seperti itu. Oke baik, dan jangan lupa juga ini ada referensi di sini ya. Ini ada referensinya, tabel dan buku bautnya, terus letak ya, ini ada letak bautnya juga, kira-kira berapa jaraknya ya. Oke. Ya, dan satu lagi yang diisi di sini hanya yang berwarna merah. Selain warna merah tidak perlu diisi karena di situ sudah ada rumus-rumusnya ya. Jadi kalau apabila kita ganti yang berwarna hitam, secara otomatis nanti perhitungannya akan melenceng atau jauh, bisa berbeda dengan hasil. Oke, terima kasih Anda telah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng. Dan Anda juga bisa mendownload file dengan mengklik link di bawah video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.